Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratrianingtia Sri Handriani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan yang diawali dari definisi hingga identitas negara. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, terdapat beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo oleh sekelompok anak muda yang berkumpul di Aula Stopia pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Hal ini pula yang menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908 di kota Leiden, Belanda, berdiri Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan 30 April tahun 1926 di Jakarta, dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan hasil perumusan Sumpah Pemuda, dan hal ini pula yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Serta untuk pertama kalinya instrumen lagu Indonesia Raya dikumandangkan saat Kongres Pemuda II. Selanjutnya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 1 Maret tahun 1945. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yang mana sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, membahas tentang dasar negara yaitu Pancasila. Lalu pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu yang terakhir, terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPKI ini merupakan kepanitiaan yang berkontribusi dalam percepatan kemerdekaan Indonesia, di mana Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sedangkan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Pada akhirnya, kemerdekaan Indonesia tersebut diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipilih dan disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi negara kesatuan karena dipandang cocok untuk bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lalu, bahasan yang terakhir dalam wawasan kebangsaan adalah identitas NKRI. Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara dari mulai definisinya hingga aktualisasi atau implementasi bela negara bagi ASN. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara diawali tanggal 18 Desember tahun 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember tahun 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dikarenakan di tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Berdasarkan kelima nilai-nilai dasar bela negara tersebut, sebagai ASN kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara yang diantaranya seperti yang pertama, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat. Baik, sekian
penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.